Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema video kali ini yaitu titik kelemahan seorang wanita terhadap gangguan gaib, aura negatif dan penyakit non medis. Titik kelemahan seorang wanita terhadap gangguan gaib, aura negatif, penyakit non medis. Ya. Sebelum masuk ke wilayah pembahasan tema inti, saya persilakan monggo pecinta-pecinta ilmu kasepuan, khususnya ilmu kebatinan dan ilmu ruqyah kasepuan, jika ingin konsultasi, ingin bertanya terkait keilmuan, silakan bertanya di lewat kolom komentar. Atau umum di luar majelis kasepuan, belum keilmuan ataupun masyarakat secara umum luas, kalau ingin bertanya terkait gangguan non medis, penyakit non medis, gangguan gaib, insya Allah akan saya jawab. Insya Allah selama memungkinkan akan saya bantu. Silakan hubungi nomor saya, nanti akan saya tulis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Titik kelemahan wanita yaitu terhadap gangguan gaib, aura negatif, penyakit non medis. Sudah sangat lazim, qodratullah atau sunatullah, seorang wanita itu ada menstruasi atau haid. Ini juga masih ada kaitannya video yang kemarin, emosional, dendam, emosional dan dendam bisa menjadi pintu masuk gangguan gaib, aura negatif pada seseorang. Itu tidak memandang laki-laki ataupun perempuan. Sing jenenge emosi, dendam, itu bisa menjadi pintu masuk gangguan gaib. Sekarang tema video ini, kenapa seorang wanita yang ketika haid dulu pernah dibersihkan seseorang atau dibersihkan saya atau sedulur kasepuan yang lain, lalu gangguan itu masuk lagi, gangguan itu terasa lagi, penyakit aneh-aneh ini mlebu meneh. Kenapa? Beberapa kasus pasien yang saya ikhtiari memang ada, tidak harus nunggu haid ataupun nunggu libur. Seorang pasien ketika dibersihkan gangguan gaibnya, aura negatifnya, kadang selisih berapa hari itu masuk lagi, atau terasa lagi sakitnya. Kenapa ini kan gitu? Lalu ketika haid, kenapa kok kebanyakan wanita lah yang pernah terganggu oleh gaib atau aura negatif atau penyakit non medis, kenapa langsung bisa masuk kan gitu? Tadi dua pernyataan. Yang pertama, nunggu berapa hari atau apa? Satu, nunggu berapa hari atau jam atau berapa minggu nanti gangguan masuk lagi. Satu, karena indikasi tempat rumahnya ada gangguan atau buhul namanya. Sumbernya dari rumah, bisa sihir tabur, lemah kuburan, tanah kuburan oleh seseorang, atau rumahnya itu sudah menjadi sarang tempat tinggal beberapa gaib yang mengganggu. Maka ada istilah baiti jannati, ciptakanlah rumahmu itu seperti surgamu. Tentunya bahasa surga tidak lepas dari agama dan ilahiyah terkait bacaan Al-Quran, zikir, sholat sunnah, dan menciptakan baiti jannati itu di surga itu tidak ada namanya tidak ada namanya emosi, amuk-amukan dan yang lain-lain. Ning surga itu enak dan enak tok, ora enak sing ra enak. Bagaimana menciptakan situasi rumah itu seperti itu, baiti jannati.
dan terutama suasana religius kaitannya ibadah ubudiyah. Bisa indikasi tempatnya atau orangnya gampang gampang atau mudah sekali emosional. Sumbernya nyun sewu, ada beberapa kasus kaitannya mungkin tetangga, mungkin orang yang ada di rumah tidak cocok dan yang lain-lain. Ketidakcocokan itu menyebabkan dendam atau emosionalnya muncul lagi, gangguan otomatis masuk lagi. Dan faktor yang lain memang gaibnya itu sudah nempel, jadi rasanya di kepala atau di tengkuk ini berat sekali. Ketika sudah terasa seperti itu, nunggu berapa detik atau menit biasanya itu langsung masuk. Apalagi ketika sudah sini terasa berat, langsung pola pikirnya, wah ini gangguan gaib lagi nih, oh ini dikirimin lagi, ini kena santet lagi, wah cepet nih mlebu nih pasti. Pernyataan yang kedua itu yang pertama tadi. Kenapa titik lemahnya perempuan itu ketika haid atau libur? Satu, menjadi kodrat bagi perempuan itu harus haid untuk untuk kesehatan sih, satu itu. Tapi kaitannya orang haid itu kan hadas besar, jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah wajib. Otomatis titik itu kewajibannya sementara kan terhenti. Hak kaitannya ibadah itu wilayah pertolongannya Allah. Makanya setiap orang yang ada gangguan gaib, aura negatif, itu kebanyakan mau ibadah sulit. Atau kalau sudah bisa memaksakan ibadah, itu lali we. Gampang lali, mbah rakaate, mbah bacaane, mbah entuk pirang rakaat pasti itu. Karena wilayah ibadah itu wilayahnya ridhonya Allah, pertolongannya Allah. Kembali ke permasalahan haid. Perempuan yang haid lagi libur itu posisi tidak nyaman. Posisi tidak nyaman itu menjadikan mudah sekali pemicu ketika ada permasalahan kecil bisa menjadi besar. Atau permasalahan yang sudah lama ketika ada pemicunya muncul lagi. Ya, perempuan haid itu kurang lebih seperti itu. Ketika sudah terbawa arus pemicu emosi tadi, maka perlu dihati-hati kaitannya pola pikir, kaitannya emosional. Karena gaib hampir 99% itu menyerangnya pikiran dulu. Ke fisik itu ada tapi sedikit, pasti ke pemikiran dulu. Penyakit hati lah, emosi, dendam, iri, dan yang lain-lain. Lalu bagaimana orang yang menstruasi atau haid itu bisa mengontrol dirinya supaya meminimalisir aura negatif atau gangguan gaib yang sempat dikeluarkan atau pernah dibersihkan oleh seseorang biar tidak masuk lagi? Pertanyaannya gitu. Perlu namanya pengontrolan diri dan melatih diri. Ngontrol diri maksudnya gini, bagaimana kalau di posisi tertentu tidak mudah sekali terpicu, emosi itu muncul lagi, meledak lagi. Lalu pengendalian diri atau melatih itu kaitannya dengan bahasa ubudiyah. Oke, saya pertama dulu pengendalian diri, ada pengontrolan diri terkait memanajemen biar tidak mudah emosional ketika waktu haid. Satu, jika menghadapi seseorang, jika menghadapi permasalahan, sekiranya tidak sanggup, cobalah beristirahat sebentar, cari suasana yang baru. Kalau udah gitu ya wes, biar ketemu wong kuwi, piye carane nginda libur sih atau istirahat sih, ora ning ngono. Itu hanya meminimalisir loh, belum solusi loh.
nanti arahnya bagaimana dalam kondisi tertentu, bertemu orang yang pernah mendolimi kita atau menjelekan kita, biar emosi itu tidak muncul, kan gitu. Ya latih mungkin mulai dari menyapa seseorang, ngeloroi atau menyapa yang bersangkutan, sekedar menyapa dulu, nanti ditingkatkan lagi, lalu membahasnya jangan terkait permasalahan-permasalahan yang kaitannya sensitif. Ya kadang itu menjadi senjata ampuh bagi nafsu. Ketika aku nawis ketemu wong kae, aku nak ketemu wong kae, ora bakal tak maafke, ora bakal tak ngapura sampai matiku dan yang lain-lain. Itu menjadi senjata ampuh nafsu. Padahal kadang orang yang seperti itu, kadang permasalahannya kecil, kadang masalahnya sepele, tapi sudah ke mendarah daging dalam hati. Kalau ndak segera diperbaiki, pola pikirnya itu bisa menjadi bumerang sendiri tuh, nggak ada kayak elek, nggak ada kayak dampak kesehatan pada dirimu sendiri. Dua, kaitannya pengontrolan diri. Kalau wilayah wajib sholatnya, karena waktu haid itu dilarang untuk melakukan sholat, maka perbanyaklah berpikir kekuasaannya Allah, berzikir, mengingat kepada Allah, dari Allah kembali ke Allah, permasalahan itu juga dari Allah, dan orang yang mempunyai masalah dengan kita itu juga settingan takdirnya Allah. Maka perlu adanya zikir. Zikir yang kaitannya untuk merendahkan emosional kita, itu satu istighfar. Perbanyak istighfar. Kalau bahasa saikhlasé kayaknya kok akeh-akeh melenceng, kebanyakan ini saikhlasé maca ping pira tok baru wis ora. Kalau bisa 1000 kali. Kalau nggak bisa 1 hari 100. Nanti itu ikhtiar kaitannya hablum minallah. Secara nyata dilatih kemarin, welas asih, menimbulkan hati kita agar muncul kasih sayang dan hati ini kita lembut. Dua, zikirnya yaitu sholawat, sallallahu ala Muhammad, atau sholawat yang lain. Tapi kalau bisa sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril, itu sangat ampuh. Apabila dibaca 1000 kali dalam 1 hari, sangat ampuh kaitannya meredam emosional kita. Kaitannya zikir, niatkan hanya ibadah karena Allah. Dua, hajatnya apa? Hajat, kebutuhan, bisa lewat hati, namanya kerentek, atau bisa diucapkan lewat mulut, kaitannya munajah. Jadi pengontrolan diri kaitannya titik lemah seorang wanita ketika haid itu mudah sekali emosional karena posisinya tidak nyaman. Bagi kaum laki-laki, yo aja mancing-mancing emosi, yo rasa ngungkit-ngungkit sing wis-wis. Kalau gitu, dan menciptakan suasana yang sejuk. Bagi perempuan, yo ambek diatur dhewe lah. Diatur, dikontrol diri. Ya ana kalane bener, ana kalane salah, ya ngrumangsani ngono lah. Setiap saya atau orang lain pasti ada titik salahnya, ada titik benernya. Tinggal mau kemana pikiran kita, fokus pada kesalahannya atau fokus pada kebenarannya, atau kita nyari aman. Yang penting ada masalah ya nak kuat dihadapi, nak kuat leren dhisik lagi golek solusi sing paling apik piye. Ini kaitannya emosional, dendam, pemicu emosi. Insya Allah jika orang yang sudah istiqomah berzikir, kaitannya istighfar ataupun sholawat, itu akan memengaruhi pola pikir sampean. Orang yang sering baca istighfar dan sholawat minimal lah 1000 kali. Mbok gawe angel, mbok gawe suwi ya suwi, mbok gawe cepet ya cepet, itu tergantung nafsu sampean. Mau dikendalikan nafsu ndak? Sholawat 1000 ki suwi, istighfar 1000 ki suwi, padahal ndak ada 1 jam, realitinya seperti itu. Ketika sudah istiqomah dalam sholawat dan istighfar, insya Allah memengaruhi pola pikir kita, memengaruhi pola hati kita, membersihkan hati kita, dan di situ tempatnya ridhonya Allah, dan di situ tempatnya pertolongannya Allah turun pada kita, supaya berkah pada kehidupan kita, berkah pada orang sekitar kita, keluarga tercinta, dan
orang yang sering bertemu kita itu pantulannya, auranya itu nyaman. Nyaman. Wong nak nyaman, pantulan aura nyaman itu ya meh emosi ya rada redu. Nak ana emosi alah wis rasa. Nak ana masalah diselesaike kalem-kalem, nak ada masalah ya digawe guyon-guyon. Disitulah titik letak kenikmatan kehidupan di situ. Kurang lebih seperti itu. Jika hanya mau tanya-tanya silakan. Nanti insya Allah akan saya buatkan videonya atau saya jawab lewat kolom komentar. Saya masih ingat tulisan saya di depan rumah itu, kabejonan dan ketenangan akan dirasakan bagi seseorang yang sering melakukan ibadah dan sering melakukan kebaikan. Semuanya diniatkan hanya kepada Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.